Gak tipis-tipis lah main pok-pokan aja udah berdua. Dengan Esmeralda menjadi last pick, jujur menurutku dari segi damage sudah sangat cukup sebenarnya untuk Kagendra. Namun untuk masalah durability ya dibandingkan dengan Ixon nggak terlalu tebel. Dalam prediction tadi Ixon kita. Ya. Ganti saya. Kenapa itu? Biar nggak sama ya, biar nggak sama. Oh biar nggak sama aja. Iya, saya Kagendra ya 3-0 tadi. Oke. Ini guys. Biar beda ya, biar beda. Padahal gue tadi Ixon. Bener kok Ixon. Iya, berarti Anda Ixon ya? Tadi pas lihat draftnya, Kagendra aja gitu. Oh berarti gimana nih? Jadi prediksi gimana? Untuk game ini gue Kagendra. Untuk game ini Kagendra. Oke, untuk game ini gue ngelihat ketebalan Ixon kayaknya lebih oke. Vengeance Freya lagi. Alright, kalau begitu teman-teman, kita akan mengajak kalian untuk melihat game yang pertama antara Kagendra berhadapan dengan Ixon. Game pertama yang bisa menentukan nasib dari salah satu kedua tim ini, siapa yang akan lolos ke babak playoff. Yes, ini dia game pertama kita. Ixon TRB melawan Kagendra Esports dengan ZYY yang menggunakan Freya. Nah, gimana nih gold per minute nih? Penasaran gue. Ya, so far sih memang nggak pernah kelihatan ya. Dengan menggunakan Gold Lane Fighter, but it's okay. Ini bakal menjadi yang menarik karena mau nggak mau di ujung tanduk seperti ini mereka harus mengeluarkan semua kemampuan mereka, mau tidak mau. Pasti. Cuman ngelihat dari draft yang dijalankan ya, ini jelas sih lihat bagaimana Esmeralda juga udah mulai bisa nge-pressure ke lapu-lapu. Tapi nggak bisa dipungkiri, Ixon TRB, oke, lawannya kayak Suyo, Halid untuk ngepok bener-bener sakit banget. Main laning dan minion bener-bener cepet banget. Tapi Hilda di lain sisi, nah ini loh yang bikin kadang-kadang rada-rada bete nih bagi Cusin. Ya, masalahnya kalau dilihat dari Gangrim juga nggak terlalu yang agresif banget ketika harus berhadapan dengan Jeminer. Karena jarak yang ditentukan sama Jeminer itu ya dari Void Crystalnya yang mengganggu pergerakan dari dia. Dan Hilda, akhirnya ada yang ngebalancing dari Khalidnya. Dan ini ngebuat Frenzy pun hitungannya nggak bisa Frenzy banget ya dari early game. Melihat bagaimana kalau misalkan dengan lawan Suyo kayak gini udah jelas sih kayak ngepok tuh udah enak banget bagi Ixon TRB. Makanya untuk kayak turtle pertama ZYY itu dia. Udah mulai ke pressure dari Zen. Bahkan kali ini ada Uzivert yang mencoba untuk menolong pergerakan dari ZYY tersebut. Tapi damage dari Zen udah lumayan sakit. Itu loh kuatnya dari Kari Fighter. Iya. Kari Fighter tambah dengan Festival of Blood. Sebenarnya sama ZYY dengan Festival of Blood. Tapi ya udah jelas dari segi range dan juga ngepok, ZYY akan sedikit kalah dibandingkan dengan Zen. Jadi yang bisa benar-benar ngebantu menurutku adalah Uzivert untuk di game kali ini dengan Hildanya gitu loh. Ya butuh level 4 juga, tapi di atas sudah mulai ada Falling Star yang dibuka oleh Gizao. Sementara Turtle bakal coba untuk dipegang oleh Kagendra. Mereka coba untuk melakukan setupnya. Klavis dibuat mundur. Yang kita tahu bahwa Suyo dengan Soul Saver dan Retribution itu bakal ampuh mata jarak belakang. Lancetnya ketahuan. First Blood berhasil diciptakan. Lantern Flare menuju ke arah Iko. Turtle di take over begitu saja oleh Ixon TRB. Ya nggak bisa dipungkiri dengan membawakan 3. Oh no! Zen! Yang langsung ke expose di arah tengah. Reward Manipulation melaju ke arah depan. Penjara yang berbeda. Iko hilang lenyap di tangan Esmeralda Gizao. Wah tetap sih menurutku keuntungan tetap di Ixon TRB jauh sih. Tetap dilanjutkan. Wah. Gizao terlalu gegabah melawan 2 orang. Gak bisa bang kayak gitu bang. Cepet banget, masalahnya yang bener-bener untung ya menurutku di sini adalah trio midlane dari Ixon TRB. Kalian coba lihat deh untuk KDA dari Roamer dan juga jungle-nya ini sama-sama memegang 2 poin. Ada Frenzy yang coba untuk di poking saja, aman. Ternyata emang karena counter-mengcounter ya dari midnya. Memang udah oke banget sih Cusin sama Khalid kan. Tapi ketika munculnya Hilda dan tadi di pick ketiganya Dayif, itu udah tanda banget sih. Sementara untuk Shocker dibuka, Valkyrie ke arah belakang. Namun ada Uzivert yang gak bisa lagi menelan nyawa. Lantern Flare dibuka. ZYY termakan 2. Ditukar 1. Yes, ini dia power of Chushin. Kalau misalkan dibawa ke kiting power, ngepok tipis-tipis, masih bisa untuk memenangkan team fight. Tapi melihat dari bagaimana Ixon memainkan gamenya untuk di game kali ini, mereka benar-benar tahu banget dari konsep draft yang mereka jalankan. Kalau misalkan kalian sadar, ini 4 fighter berarti yang dibawakan oleh Ixon TRB. Lapu-Lapu, Suyo, Hilda, dan juga Freya. Makanya, sekalinya mereka rotasi dan komit kepada something, itu mereka benar-benar all out banget. Di belakang Gangrim bakal coba untuk dihantam, masih ada Crimson Beacon. Walaupun tadi ada follow up dari World Manipulation dari Jengminer ya. Walaupun gak ada flicker, dia masih punya Crimson Beacon. Balik lagi, itu dia salah satu keunggulan dari Chushin lah ya, nggak benar-benar harus banget fokus ataupun dependent
dengan spell yang dia miliki. Nah, ini akhirnya menunjukkan pertanyaan juga. Dengan Kagendra yang udah lumayan di-press dari early game-nya, berarti mereka harus pinter-pinter main kiting kalau kayak gini. Tapi siapa yang mau nge-kite? Oke, tadi Hunter Strike jadi item pertama dari Nanjat juga ya. First item priority. Untuk Shocker dibuka. Uziver bakal coba untuk dicicil. Valkyrie dari GYY. Turtle-nya terlepas untuk Levis. Sementara dari Nanjat di pressure. Habis-habisan. Frenzy dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi GYY kali ini mencoba maju kembali. Levis. DBC benar-benar menyakitkan. Zen dipaksa mundur. Karim juga sama. Dan Gizao cukup terlambat untuk menolong. Again and again, Nixon TRB tahu bahwa main kiting adalah power dari Kagendra. Makanya sekalinya mereka komit, bener-bener komit banget. Gak usah pakai lama buat ngehilangkan Turtle dan juga nge-press Tanjet agar tidak bisa memiliki space yang dibutuhkan untuk kontes. Dengan 2000 gold lead untuk sekarang, ngelihat bagaimana dengan teknik jepit masing-masing laning sepertinya Nixon TRB akan memegang untuk 7 menit pertamanya. Karena sejauh ini kita masih belum ngelihat bagaimana reaksi dari Esmeralda yang seharusnya secara teori menjadi counter di teman-teman Nixon TRB. Oh. Tapi ya kalau skala rotasi dibandingkan dengan trio mid lane, yang oleh Nixon TRB. Ada 2 War X barusan ya. Dari Glavis dan juga Iko. Tentu saja untuk jadi spell farmnya bakal enak banget. Ada cooldown reductionnya juga untuk Iko dan juga Glavis. Sementara keadaan dari Frenzy yang harusnya bisa megangin tengah semua terhambat. Rotasi mereka dari Kagendra lumayan ke pressure abis-abisan. Ya. Tapi jawaban bagi Kagendra, gue rasa sih late game sih, Ji. Iya, late game masih ada power banget untuk Kagendra. Apalagi dengan glowing udah mulai jadi juga kan di tangan dari Gangrim ya. Dengan fast item berarti ke arah sana. Setidaknya menutup spell fame yang emang kuat banget lah ini dari Nixon TRB. Ingat 4 fighter ini spell fame berarti emang bener-bener bakal gede banget. Anti-regen 1 udah jadi pegangan. Tapi kalau misalkan kita ngelihat ke Khalidnya Frenzy, ini langsung fokusin ke arah Thunderbelt terlebih dahulu dengan lanjutannya. Golden Staff ngebuat damage udah mulai ada dari Kagendra. Tapi apakah cukup? Kayaknya masih belum dibandingkan dengan Nixon TRB yang udah leading 2000 kayak gini sih. Thunderbelt di menit ke-6. Jujur agak lumayan terlambat ya. Mountain Shocker dibuka. Namun kenyataannya Uziver yang bakal coba untuk dihantam. Bisa-bisa Valkyrie kembali dari JYY. Terangkan letter play di follow up dengan reward manipulation. Tapi ternyata Zen yang dimakan dengan Brave Fighter bersama dengan Flicker dari Iko. Damage-nya udah sakit sekali. Walaupun 2 ditukar 2 sekarang. Wah ini gila sih dari Nixon TRB, mereka main mode turbo banget. Mereka coba untuk maksimalin detik per detiknya untuk something. Ada team fight, ada Turtle. Polistarmon coba untuk diantarkan ke arah Jengminar. Masih ada Flicker untuk menyelamatkan dirinya. Tapi ada Perfect Turtle juga tadi yang didapatkan oleh Nixon TRB. Iya kan, kayak sacet-sacet mereka kanan kiri masih dapat keuntungan loh ini. Yang ngebuat akhirnya mereka gak cuman megangin satu hal aja, tapi 3 aspek yang berbeda udah kepegang semuanya. Team fight oke, laning oke. Beserta dengan objektif yang bukan cuma oke, tapi sudah perfect loh. Perfect Turtle. Dan mereka juga udah dapetin 1 outer turret dari bottom lane. Tinggal gimana caranya mereka maju ke arah depan. Oh, Gangrim. 1 pressure dihasilkan oleh Clavis. Hampir membuat dia tumbang. Dia masih menyimpan flickernya juga. Mountain Shocker dibuka. Jengminer bakal coba untuk dituju begitu saja. Namun Lucifer dan juga Frenzy. Ini dia bakal coba untuk dilumar di center defensive. Dan masih ada follow up dari Nanjat juga untuk menolong sosok roamernya. Frenzy masih aman. Yap, dengan adanya 1 follow up tadi dari ZYY, namun sayangnya agak sedikit miss. Ngebuat akhirnya tim fight tidak jadi, tapi tengah. Polistarmon di arah belakang. Gizao tahu targetnya dan Jengminer ditumbangkan. Lenyap sudah di tangan dari EXP Lane dari Kagendra. 1 poin yang berharga untuk mereka. Wah ini dia nih impact dari Gizao yang udah mulai kelihatan rasanya. Banyak banget team fight dan juga sudah mulai banyak rotasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Kagendra, ngebuat akhirnya goldnya sedikit berkurang. Dari Nixon TRB yang dari leading 2200 sekarang jadi di angka 1600-1700 saja. Mereka sudah coba untuk melakukan push dikit-dikit dari arah top dan juga di arah bottom lane ya. Dan ini ngebuat Nixon TRB di posisi yang lumayan kurang enak. Karena kalau misalkan mereka gak coba untuk aktifin mode turbo lagi, mereka bisa lama-lama ke kiting untuk masuk late game loh ya. Ini Nixon jujur nih, kalau misalnya dia tadi ketika dapetin turtle, hantem ke arah Gizao terus-terusan, mungkin beda cerita. Dan lihat ZYY udah mulai bonyok di tangan Gizao. Diserap semua darah-darah putihnya. Masuk ke dalam selendang dari Esmeralda. Ya, makanya itu tadi gue bilang kan, untuk Gizao udah mulai jadi kunci sini kayaknya. Karena begitu 3 turtle hilang ya, udah lumayan hilang banyak juga loh. Dari Nixon TRB, 2000 jadi 1000 sekarang. Iya. Hampir setengahnya, tipis-tipis turning point kayaknya bakal dibuka sama Kagendra dengan catatan Frenzy yang harus kerja sama Gizao untuk main front to back ke arah Nixon TRB menurutku.
Kita lihat ya bagaimana nanti. Hildanya Uzifat tadi nyebelin soalnya. Bener. Dan Jeng Miner juga harus jaga posisi sih. Ya. Esmeralda dari Gizao ini yang bakal menjadi musuh terbesarnya dia. Pasti sih. Karena reward multiplayer ada absorbnya kan. Iya, itu dia makanya ngeliat dari Gizao udah mulai kayak pede aja kan, udah maju duluan aja gitu loh. Makanya, Skypierce juga dipegang megang rim bakal lebih agresif lagi. Lord yang hadir udah setengah HP-nya. Bakal coba untuk dipegang oleh Ikson. Gizao bakal coba untuk merusuh ke arah belakang. Tapi di arah depannya di tempat berbeda. Ada letter player terangkat, DYO dalam masalah. Tapi Uzifort masih bisa untuk mendapat satu poin kali berharga untuk Ikson TRB. Bahkan sekarang Nanjet yang harus diusir mundur dengan Thrashless-nya. Yap, dari segi poking damage kita ngelihat bagaimana Ikson masih benar-benar punya poking damage yang benar-benar bagus banget. Dari Jeng Miner yang berkali-kali mengeluarkan Void Flash dan juga Void Cast. Bakal diserbu, Nanjet bakal dilenyapkan oleh Clevis. Lantern Flare terangkat, jiwa raga Jeng Miner. Ada tambahan pundi-pundi dari Skypierce. Clevis masih bisa mundur untuk sekarang. Yap, dengan posisi seperti ini otomatis dengan kerugian dari Kagendra yang lumayan terasa. Ngelihat bagaimana tadi ada Frenzy yang hilang, sekarang Nanjut juga menghilang. Mengingat adanya Lord berjalan di arah bottom lane. Ini yang gue buat adanya push momentum yang mungkin bisa dimaksimalkan hingga menghancurkan inner turret di arah bottom lane dari Kagendra Esports. Ya, harusnya bisa dihancurin sih. Tersisa 3 yang coba untuk cover di arah bottom lane. Ya. Tapi ada satu lane yang dipegang sama Gizao ini cukup baik. Atas ya? Atasnya dia amanin. Jadi nggak langsung 2 lane yang digempur atau 3 lane yang digempur sama Ikson. Tapi ya kalau diperhatikan ya sebenarnya Ikson untung. Tapi kalau misalkan dibilang untung banget menurut gua nggak juga sih, karena Kagendra lagi coba cari cara buat narik game ini ke late game dikit loh. Jujur itu suara apa? Lord itu. Kaget saya. Iya, emang agak merinding ya. Mohon maaf nih, saya takutan orangnya. Iya, gak apa-apa, tenang, ada gue kok. Minder, lebih ke minder sih, bukan takut. Ya biasanya soalnya Lord pertama tuh kan inner turret hancur ya kan. Tapi gak apa-apa, mereka tetap dapat advantage juga. Mereka dapat 3.000 gold sekarang plusnya dibanding Kagendra. Ya. Masih ada harapan juga untuk Ikson. Bahkan harapannya emang kelihatannya di Gizao ya, dimana dia menang leading gold sekarang tapi dipaksain loh sama Ikson. Ya mereka mau inner turret, mereka mau coba untuk nge-press terus-terusan. Tambah lagi pundi-pundi gold untuk Ikson ya. Dan waktu adalah bom bagi Ikson kalau mereka terlalu lama bermain karena late game. Iya, karena ngelihat dari karinya sekarang ya emang lagi under banget sih, beda 2000 sama Freya. Tapi pok lagi. Bakal coba untuk di Stardust Dance saja oleh Gizao. Tapi Uzivert masih too strong untuk melakukan defensif. Ya, otomatis di posisi kayak gini Kagendra coba buat narik ulur dulu kepada Ikson TRB. Cuman untuk di posisi kayak gini Ikson TRB kebalikannya, justru mereka bisa main trapping menurut gua pribadi. Ngelihat dengan bagaimana resource jungle yang masih ada, ya fightin aja di situ dari Ikson. Leading 3000 kok. Zen udah jadi Corrosion, berarti artinya di menit 12 ini Trinity harusnya udah jadi. Udah siap, ya. Udah siap untuk bertarung, udah siap untuk menjadi garda terdepan bagi Kagendra itu sendiri. Tinggal ngejaga posisi aja, karena Zen dari tadi udah tumbang 2 kali nih. Jujur ini bukan nilai yang baik ketika Golden tumbang 2 kali. Ya. Di menit yang baru berjalan 12 menit ini. Ya, cuman lihat deh. Dari Gold yang emang lagi under ya dibandingkan dengan Freya, terus udah 2 kali tumbang juga. Sebenarnya damage-nya udah ada. Gizao sendirian. Ternyata dari Ikson juga nggak mau all in untuk Gizao karena begitu tebal. Falling Star Moon yang bakal coba untuk lebih agresif menuju ke arah Clevis. Lordnya? Dikejar saja. Dan Clevisnya bakal coba untuk dituju karena pemegang retribution yang nggak ada. Lord didapatkan secara cuma-cuma oleh Kagendra. Tapi lihat follow up dari Ikson. Reward manipulation men-shutdown ke arah Gagrim. Dengan adanya ke arah depan. Masih ada satu mundur. Flicker dari Frenzy juga demikian. Gizao lagi yang bakal coba menjadi penolong, menjadi superstar bagi Kagendra. Ya, salah satu distraction maker ngebuat Clevis akhirnya benar-benar jauh banget dan gak bisa nge-lord. Tapi teamfight tetap dijalankan. Walaupun Lordnya masih bisa di-defense, tapi lihat pergerakan dari Gizao yang gak mau pulang sama sekali. Falling Star Moon-nya sih udah bikin sakit ya, karena Jeng Minernya juga Clevis, walaupun Lord ya gak begitu lama untuk berdiri. Merinding lagi. Itu suara Lord tumbang. Itu suara Lord tumbang. Jujur, merinding. Emang fightnya agak-agak gelap aja dikit, cuman ya wajar. Minggu kelima soalnya. Makanya agak gelap aja. Jantungan loh. Mohon maaf nih. Oke, kembali lagi ke dalam team fight. Letter Flare. Oh my god, Uzivert yang sendirian. Langsung coba untuk di-commit oleh teman-teman dari Kagendra dan harganya itu cukup mahal. Iya, karena hal-hal seperti ini loh yang akhirnya bisa nge-fit up ke Zen-nya sendiri. Kalau misalkan kita ngeliat players gold by Todak,
Clavis ZYY tetap paling tinggi. Bahkan Zen bener-bener jauh banget di bawah dibandingkan sama Gangrim dan juga Gizao gitu kan. Tapi Swift Trinity yang udah ada, biasanya abis dari dapetin Swift Trinity, Golden naiknya cepet tuh, karena banyak assist yang bisa didapatkan loh. Ya, dan kembali ya ZYY mau pakai Marksman kayak, mau pakai Fighter, kaya mah kaya ya dia. Emang kalau misalkan lihat dari KDA sih sebenarnya Clavis lebih banyak killnya gitu kan. Tapi berkat dengan assist dan juga space farmnya, dia tetap kaya banget menurutku untuk di game kali ini. Makanya ngeliat itemnya itu bener-bener tinggal satu lagi. Ini bisa dua sih, bisa ke Malefic Roar, atau kalau enggak mau fokus banget ke damage dan menghasilkan ke arah Blade of Despair. Karena dari defensif udah oke lah. Enter Flare, coba mengangkat ke arah Uzivert. Bahkan tadi ada Mountain Shocker juga dilakukan oleh Nanjet untuk membuka letak keberadaan dari teman-teman Ixon. Dan ngelihat dengan bagaimana Ixon yang sebenarnya masih leading ya. Menurutku tinggal satu sih. Ini main trapping mereka enak kok ini. Dari pegang Ixon. Mereka pegang boost 1 gitu loh. 2 orang 3 orang aja di dalam situ. Kasih slow dikit sama Jeng Miner atau kalau enggak sama Uzivert. Itu developnya bakal cepet banget. Karena Kagendra untuk kena trapping kayak gitu, apakah punya high chance untuk tumbang? Ya enggak juga. Tapi setidaknya itu udah bisa pakai resource penting mereka, yaitu Flicker. ZYY perlu si Halberd sih. Kalau emang mau trapping biasanya kan Esmeralda sendirian tuh. Iya. Kalau emang mau trapping ke arah Gizao kayak sekarang nih, minimal udah punya si Halberd lah. Atau ada yang bawa Domi di depannya. Karena kalau enggak ya Gizao akan jadi Gizao yang tebel aja begitu. Berani maju-maju ke depan. Berani lebih agresif. Kuncinya di situ sih, karena menurutku kalau misalkan di bawah tim fight 5 lawan 5, Gizao ini udah punya ancaman yang cukup besar bagi Ixon TRB. Even though masih ada perbedaan 3000 gold lah ya, tapi ya ingat ya 4 player. Ini masih ada, 3 player masih ada power dari absorbnya. Kaget lagi. Wandalord kaget. Sumpah lah. Ini kita jadi kaget. Sumpah gak bohong gue. Deg-degan. Tapi Lordnya udah langsung dipegang, udah setengah. Bahkan udah tinggal 1/4 lagi untuk Ixon. Sementara ke arah belakangnya udah ada Register Condition Phase. Tapi ternyata Clavis dapetin ke arah dari Lord tersebut. Reward manipulation dibuka. ZYY maju terus. Pantang mundur untuk mengejar ke arah Gangrim. Sementara lihat di tempat yang berbeda ada Frezia udah sekarang tul maut. Dan 3 menuju notifikasi dia sudah slain di tangan Jeng Miner. Lihatlah bagaimana betapa cermatnya Ixon melakukan teamfight, memotong 2 tim yang berbeda dan menjauhkan Gizao-nya. Gizao-nya akhirnya nggak bisa nge-protect teman-temannya dan 3 orang langsung menghilang. Dan best turret menjadi target operasi dari Ixon. Gizao yang bakal coba untuk melakukan defense Gangrim yang dituju. Tapi sekarang lihat Gizao-nya dikeroyok, dihabiskan. Dipukulin sampai boyok dan akhirnya menghilang. Menyisakan Gangrim sendirian. Gangrim lenyap pula dan best turret untuk Ixon. Dan mengamankan game yang pertama. Melihat dengan adanya satu counterplay yang dijalankan dengan adanya power dari Esmeralda. Namun ternyata semua masih bisa dipatahkan dengan adanya decision dan juga strategi dari Ixon TRB yang begitu indah. Kita ngelihat bagaimana early phase benar-benar didominasi sekali oleh mereka. Gizao tidak diperbolehkan untuk bisa berjalan di luar dari laningnya dia sendiri. Namun gak pakai lama kemudian di saat Gizao sudah mendapatkan power goldnya, tetap saja ternyata masih ada cara dan juga celah bagi tim dari Ixon TRB untuk menutup counterplay dengan Esmeralda tersebut. Pisahkan tim fightnya, jauhkan tim fightnya, dan juga di saat Komit melakukan sesuatu, udah nggak usah pakai kiting-kitingan, langsung aja Komit ke arah sana. Strong setup Lord dan juga inisiasi Valkyrie and follow up damage dari Clavis. Ixon TRB amankan. Expose di tangan Vexana, tercounter di tangan Vexana. Karena yang bisa counter dari Glue ini nggak cuma Faramis, ada Vexana atau hero-hero burst lainnya yang bisa untuk counter. Tapi kalau misalnya dengan Vexana lebih instan aja. So, kita bakal melihat game kedua. Kalau sama 2-0 Ji. Nggak tahu ya, kalau ngelihat dari picknya, gue ngerasa picknya Ixon oke banget sih ini. Valet, Gwyn, Yusunsin, iya. Gue sih untuk di game 2 keprediknya Ixon kayaknya lebih matang lagi nih draftnya. Gue masih Kagendra melihat bagaimana mereka bisa mengcounter dari Glue-nya. Mereka ya walaupun ngerinya di Valentina sih jujur. Iya. Bisa ngambil Tsunami Slam. Jadi sama Teris gak sih bisa nge-cancel Bleeding Duet? Itu makanya. So, kita bakal melihat untuk game yang kedua. Akankah menjadi sama atau 2-0? Teman-teman juga bisa untuk meramaikan di kolom komentar untuk memprediksi siapa yang akan melaju lebih indah. Siapa yang akan 2-0 atau siapa yang akan menyamakan kedudukan. So, ini dia game kedua antara Ixon berhadapan dengan Kagendra. Yes, ini dia untuk game kedua kita. Ixon TRB melawan Kagendra Esports di game yang kedua. Uzivert dengan Glue Rom yang dibawakan ZYY dengan Yusun Shin.
gold lane yang dibawakan. Setidaknya masih ada sedikit efek immunity, tapi ngomongin efek immunity yang pakai Purif cuman ada di Zen aja berarti untuk sekarang ya. Ya, tapi hati-hati Nanjet udah siap ke depan. Menuju ke arah ZYY. First blood, Nanjet menolong rekan sejawatnya. Iya, itu tadi ada satu momen dimana pasifnya nggak ke-trigger ya. Dia coba untuk ambil jarak sedikit tapi masih dalam mode arrow. Bukan mode blade, akhirnya nggak bisa mendeliver damage fatal terhadap Zen. Buat Zen pun akhirnya mendapatkan 1 assist untuk early game-nya. Tapi untuk ngomongin damage, ya ZYY sebenarnya damage-nya udah ada dari early game karena juga menggunakan Master Assassin dibandingkan dengan Zen yang menggunakan Festival of Blood. Tapi inilah inti dari Festival of Blood. Di saat adanya teamfight besar, Blazing the Wet itu setidaknya bisa menambahkan durability dia dengan lumayan besar. Itu bete sih tadi. Yeah. By one dah. ZYY sama Zen. Zennya bawa temen. Kalau yang pernah kejadian kayak gini kan Yisun Sin by one sama Cloud. Waktu itu Arfi sama Kelra kan. Tapi gak ada yang nolongin tuh, makanya Kelra menang tuh. Tiba-tiba barusan lanjut ya. Dengan punya Raptor juga. Dia langsung ready, bahkan poker picknya langsung masuk semua juga ke arah ZYY. Flick yang digunakan juga tadi jadinya gak terlalu impactful. BMI hanya untuk mundur aja dan nge-poking-poking. Itu tadi adalah seni dari Art of Friendship ya. Dia ngeliat bagaimana tiba-tiba Nanjet dateng. Pas banget momen dimana ZYY udah low banget. Tapi ya dengan turtle pertama seperti ini, sebenarnya dari segi setup dengan Harley untuk curi-curi masih bisa sih. Tapi diambil di luar. Langsung IMU ke arah Tsunami Slam. Ini bakal menjadi teori ancaman tersendiri nih. Bagi teman-teman Kagendra, siapa yang bukan sempat makan. Special Migration, Fire Requiem. Tepat sasaran ke arah Gangrim. Tewas sudah dan sekarang lihat bagaimana di arah belakang Tsunami Slam. Mengangkat ke arah Jisoo. Namun belum ada damage yang begitu mantap dan juga masif. Sehingga Clavis ditukar barusan. Ya, ngelihat bagaimana dengan Clavis tadi membuka team fight dengan langsung Fire Requiem ya. Otomatis nggak ada damage tambahan yang bisa dikeluarkan lagi. Justru Turtle sekarang lagi dipegang nggak bisa-bisa oleh Kagendra Esports. Wah, dengan hilangnya Clavis tentu saja menjadi sinyal bagi Nanjet bisa dapetin Turtle yang pertama ini. Ya, otomatis early snowball mungkin chance-nya akan ada di tangan dari Kagendra Esports. Dan ini yang menjadi satu problem menurutku dari Ixon TRB. Itu dapetnya Gangrim sebenarnya menguntungkan banget gitu loh. Damage langsung down banget dari Kagendra Esports. Tapi masalahnya dengan Gizao dan juga Nanjet yang bisa nge-poke juga gitu kan. Depan belakang dari Ixon TRB. Plus dengan Uzivert yang belum nyentuh ke angka level 4. Ngebuat Ixon bergerak di posisi yang lumayan awkward tadi. Kayak mau nge-damage ya baru ada di Iko sendirian. Karena Clavisa hilang. Jeng Miner masih nunggu cooldown karena early game. Itu yang ngebuat Ixon TRB lagi kalah di early ya. Oke. Apalagi dari first blood terjadi ya. Itu juga tamparan keras karena karena Kote soalnya. So, langsung flicker, Tsunami Slam dibuka. Menuju ke arah depan, dibalaskan kembali Tsunami Slam-nya. Ditutup dengan Ethereal tapi Special Migration. Fire Requiem masih belum bisa menjadi jawaban. Untuk Clavis dapetin point kill, tapi assist sudah dia penuhi dengan 2 barusan. Yap, dengan adanya pertukaran antara Uzivert, dari Jing Miner dan juga Frenzy, ini ngebuat Kagendra tetap masih oke sebenarnya memegang tempo early game. Dan dari Iko pun sebenarnya dari perannya dia adalah sisi area of effect besarnya. Cuman biasanya untuk di 5 menit pertama kayak gini emang belum akan banyak bergerak dari XP lane. Yang harusnya bergerak emang dari Uzivertnya. Tapi nggak bisa dipungkiri, Gangrim sekarang lagi megang River bersamaan juga dengan Frenzy yang sangat membahayakan Ixon TRB. Terutama dalam segi pick off. Itu tuh gila banget sih. Kalau lihat Tsunami Slam, tukar Tsunami Slam kan. Ada Smackdown kan. Tapi dengan Special Migration lagi Fire Requiem. Ini dia. Happy birthday Gizao. Wish you all the best. Tsunami Slam coba untuk dibuka. Clavis dalam masalah cukup besar. Mencoba untuk mundur. Tamu Deadly Magic. Benar-benar deadly. Benar-benar mematikan. Dan Nanjet sekarang ditunjuk. Guard. Tertampar sudah. Ditambah dengan ada 1 execution strike. Membuat dari Nanjetnya tumbang. Namun sekarang mulai ada grab. Frenzy dalam masalah yang cukup besar. Cukup serius dari Frenzy untuk mundur saja. Masih bisa dia lakukan. Iya. Dan bahkan dari kita udah ngelihat hal yang menurutku keren banget sih. Tiba-tiba ada 2 Eternal Guard keluar. Dengan bagaimana cepatnya refleks dari Jeng Miner, akhirnya bisa mendapatkan Nanjet dan kill streak pun dipecahkan. Setidaknya itu memberikan sedikit headroom bagi Ixon TRB. Tapi Kagendra sepertinya akan mengamuk melihat bagaimana di ada top lane yang harusnya menjadi keuntungan mereka pribadi. Justru menjadi sharing moment bersama dengan Ixon TRB tadi. Makanya mereka akan coba untuk kontes Turtle di menit kelima ini. Oke. Turtle yang kedua ya. Yang bakal coba dipegang Frenzy. Flickernya ready. Ultimate-nya juga ready.
5-5 dari Kagendra ready semua dari segi spell. Begitu juga dengan Iksan. Oh dapat sih YY. Dapat ya gold trap untuk di bottom lane tadi, tapi ya coba-coba dulu untuk scouting area, buka-buka boost tipis-tipis. Jingmin juga belum benar-benar di keadaan full health juga, makanya mau dimakan kan? Enggak sih kayaknya, tapi special migration. Baru masih ada Purify dari Zen, masih selamat, tapi Zen bakal coba untuk dituju. Tertujulah di keadaan Blessing 2 tabur kali ini Zen-nya. Tidak ada ruang untuk mundur. Semua fokus ke arah Zen, namun di belakangnya ada Iko dan juga Clevis yang tumbang. Namun Uji Siver yang kali bakal coba untuk dikejar. Masih terangkat, masih bisa untuk grab-grab ke arah belakang. Tapi itu hanyalah buying time. Semaksimal itu yang bisa dilakukan oleh Uziver barusan. Gak masalah karena tradingnya lumayan dapat bottom lane turret daerah bawah sana. Di saat adanya lapu-lapu dari Gizao dan juga Nanjet mencoba dan juga mengusahakan turtle yang kedua tadi. Ada permainan yang benar-benar bagus banget menurutku karena dengan trigger Purify dinyalakan, otomatis kayak Uziver tuh dapat target yang benar-benar jelas banget. Oke, Zen-nya open. Zen yang bisa kita tumbangkan dan itu akhirnya nutupin Zen akhirnya nggak bisa menjadi follow up damage juga gitu. Walaupun ada dua player yang tumbang. Restless. Tapi sekarang dengan Tsunami Slam si YY. Masih bisa terus untuk mundur tapi ternyata follow up dari Clevis. Special migration pada Kuaya. Eternal Guard tadi juga bakal coba dituju dan akhirnya Frenzy tamat hidupnya. Flicker dilakukan dan ya power pick off ternyata masih bisa di copy. Bener-bener copy, mentah-mentah copy dari Iksan TRB. Karena power damage mereka itu gede banget dengan adanya Clevis dan juga Iko. Kita tahu lah Terizla tuh gede banget loh powernya di experience untuk damage. Iya. Itu yang ngebuat akhirnya Iksan dikit-dikit mereka coba untuk kembalikan keadaan di saat melawan Kagendra. Dan Harley dari Nanjet sepertinya udah lumayan makin jelas sih kelihatan targetnya siapa ini antara Jingminer atau ZYY sih udah oke banget sih menurutku. Udah harus sih itu udah. Iya. Semas. Tapi tadi bagus banget si Clevis ya. Dia mancing-mancing. Oke, special migration lagi. Fire Require kembali tapi damage yang masuk dengan Deadly Magic. Clevis dalam masalah tapi follow up dari ZYY siap untuk melumat ke arah Frenzy itu sendiri. Purify dibuka. Informasi yang mahal. Cloud-nya gak di Purify. Nah, tapi secara diam-diam ya kalau misalkan kalian bisa lihat ini temponya langsung dipegang sama Iksan TRB loh. Walaupun Kagendra yang lagi leading, tapi Kagendra di sini nggak bisa yang langsung buat make a play gitu loh. Maju ke depan sana. Melihat bagaimana Uziver yang emang udah benar-benar menyebalkan banget dan Zen begitu tahu bahwa adanya BMI yang udah ke use, ini bakalan benar-benar ditargetin total sama teman-teman dari Iksan TRB. Dan juga jangan lupa gameplay pick off yang masih jalan juga dari tadi. Ini Uziver sih udah megang rumput banget ya. Iya. Dari tadi loh dia. Dan Lordnya yang pertama sudah mulai muncul di Land of Down. Ini bisa untuk dipegang sama teman-teman dari Iksan. Namun kayaknya di arah bottom lane udah bagus banget. Lane jauhnya udah dipegang sama Iksan juga. Tapi di arah belakang lihat bagaimana Uziver bekerja keras. Ada Tsunami Slam dibuka. Targeting terus menerus ke arah Uziver dan bakal tumbang seketika. Namun pertukarannya ada Lord. Brave Fighter kayak dibuka juga. Masih bisa mundur dari Jingminernya. Masih selamat pula tanpa harus keluarkan dari Flicker. Tapi aktivitas penalty zone. Dapat karena 3 player namun Iko terlalu gegabah. Dia benar-benar fokusnya special migration. Violet Requiem. Nyatanya Clevis. Walaupun bikin momentum, tidak ada follow up-nya. Dengan niatan adanya banyak banget sisi power dan juga defensive manuver di arah outer mid lane turretnya. Namun ternyata follow up damage dari Iksan TRB masih belum cukup. Mengingat ZYY masih belum mendapatkan endless battle yang baru banget didapatkan sekarang juga. Jingminer sebenarnya damage-nya ada banget, tapi nggak bisa dipungkiri dibandingkan dengan Kagendra. Damage output mereka akan lebih total dibandingkan dengan Iksan TRB berkat adanya Harley yang sudah memiliki Lightning Transcend dan juga tentunya hampir jadi Swift Trinity dari Zen. Belum jadi sih sebenarnya, baru satu DHS dan juga lagi menuju ke arah Coruscant Side. Tapi satu DHS saja itu jadi modal yang lumayan oke untuk ngedamage secara DPS. Masih jauh sih sebenarnya. Iya belum deh. Kayak enggak. Gue hijau tadi, gue kira udah corrosion aja loh tadi. Belum. Iya sumpah, kalau Zen ini kayak nggak farming ya. Iya. Unit segini. Bedanya loh. hampir 2000 sama Yesun Tin ternyata ya. Makanya dari si Wago udah punya Endless, udah punya Hunter, beda 2 item malah. Dua item. Wah ini ketinggalan jauh sih Zen. Jujur kalau misalnya Zen yang nggak farming, parah bahaya di Kagendra sih. Ada Shocker, coba untuk dibuka begitu saja. Tsunami Slam kali dihadirkan ke arah Frenzy itu sendiri. Dan Frenzy mencoba untuk menangkap dia, nanti Clevis bisa tumbang dengan Blessing 2 yang dihadirkan dari Zen.
Ditumbangkan pula dua orang tersebut, even ada penalty zone. Namun tidak berkutik karena 4 player dari Ixon terkapar lenyap di arah mid lane. Dengan secepat itu dan nggak bisa dipungkiri, power dari Nanjat dengan poker triknya memiliki damage yang lumayan luas dan pada akhirnya bisa membantu untuk mendapatkan eksekusi terakhir. Maka kita akan lihat dari segi replaynya terlebih dahulu. Diawali dengan adanya inisiasi di depan sana dengan 1 kali senang kopian yang dilakukan ke arah Frenzy. Ternyata Frenzy-nya masih bisa hidup dan bahkan bisa membawa souvenir, yaitu Klavis, untuk pulang ke outer mid lane turret milik Kagendra Esports. Membuat akhirnya main team fight tapi cara mainnya pick off satu persatu. Oh ya, mau nggak mau ini pick off. Nunggu counter setup dari Ixon nggak bisa buka sih jujur. Iya, udah mulai nggak bisa. Udah nggak bisa buka Ixon. Dia harus coba untuk nge-counter pergerakan dari Kagendra. Dan Zen yang tadi baru jadi DHS, dapetin 2 poin kill barusan sama turret di bottom lane. Ini udah makin cepat untuk jadiin Trinity, Swift Trinity-nya sih. Ya ngejar lah ya seenggaknya untuk melawan Shinji YY yang untuk sekarang udah ada Sky Pacer sih. Tapi untuk stakingnya antara staking 1 atau 2 kayaknya. Karena tadi juga bikinnya kan di item kedua kan kalau nggak salah. Dan barusan tumbang kan. Terus ditambahnya item ketiga baru ke Endless Battle kalau nggak salah. Itu yang ngebuat akhirnya damage-nya benar-benar kerasa under banget. Karena Jeng Miner sebenarnya bagus damage-nya. Tapi bukan sebesar Vexana bisa nge-burst tiba-tiba gitu loh. Dan Gangrimnya susah untuk disentuh lagi. Baru tumbang 1 kali juga, positioningnya tepat. Klavis juga nggak bisa terlalu dapetin ke arah Gangrim. Ya itu di awal tuh tadi tumbangnya. Iya. Dan sekarang Lordnya yang kedua bakal coba dipegang oleh Kagendra sekarang. Hati-hati Zen, terlalu banyak poking bakal ke expose dan sekarang konsil dibuka. Menuju ke arah Uzivert dengan ada Tsunami Slam, bakal fokus ke arah Uzivert, masih ada flicker. Oke, nge-trigger ke arah spellnya aja. Show ya sebenarnya di tengah sana, tapi coba untuk backup team fight ya. Dan sekarang Tsunami Slam coba diadarkan bersama dengan ada Fire Requiem. Kisau dituju PC YY menuju ke arah Gandhi dan akhirnya ada Blessing Duet dari Zen. Namun ternyata kali ini DP sudah cukup. Klavis bakal coba untuk diusir sehingga Kagendra yang bakal mengakuisisi Lord yang kedua. Gangrim akhirnya tumbang tapi dengan pertukaran 2 player dari Ixon Harbi yang menghilang. Otomatis mereka nggak bisa ngelanjutin tim fight dan Zen terlihat sudah mulai mendapatkan item yang diperlukan. Damage outputnya udah mulai berasa, Blazing Duetnya sudah mulai tersebar dengan luas juga. Membuat Ixon Harbi sepertinya nggak bisa benar-benar tim fight langsung 5 lawan 5 seperti itu. Karena mereka, to be honest, menurutku butuh sisi area of effect yang lebih besar lagi. Mengingat bagaimana lapu-lapu dari Kagendra benar-benar mengerjakan tugas yang baik. Itu main front to back. Aroma satu sama mulai tercium untuk Kagendra itu sendiri. Mereka pantang menyerah. Mereka siap untuk membalaskan keadaan dengan Lord yang mereka bawa ke area tengah barusan. Namun masih cukup untuk bisa dihilangkan oleh Ixon dengan damage-damage yang diantarkan pula. Tapi 2 wave masih berjalan di area tengah dan juga di bottom lane. Dan ternyata Tsunami Slam Jeng Miner menjadi bonus yang begitu mahal untuk Kagendra. Mereka dapatkan. Ya, dengan adanya play pick off yang dijalankan oleh Kagendra, itu udah benar-benar kelihatan jelas banget. Damage-nya sudah ada dan bahkan CZ power dari Gangrim cukup untuk menutup siapapun dengan darah yang lumayan tipis. Even Uzivert secara teori udah bisa juga ditumbangkan dengan 1 kali lemparan dari kaleanya Frenzy. Maka dari itu lihat bagaimana Kagendra bergerak. Mereka udah hanya melakukan push dan juga Brave Fighter, ada flicker dan Tsunami Slam lagi dari Frenzy. Begitu banyak pergerakan dan ZYY yang hilang dengan Brave Fighter dan sekarang Fire Requiem defensif, namun ternyata dia Magic yang masuk ke dalam tubuh Klavis. Mencoba untuk mundur, namun tidak bisa. Zen menjadi eksekutor. Masih ada BMI untuk mundur dan semua base turret rata dengan tanah. Ya, tipis-tipis tadi ada sebuah team fight yang dikurangin dampaknya dengan penalty zone. Tapi ternyata lihat Kagendra masih kuat banget. Frenzy kehilangan immortality. Uzivert bakal coba untuk berjuang, naikin ke arah depannya. Masih ada harapan, tapi ternyata hilang seketika. Tapi lihat Frenzy yang menghilang. Penalty zone dibuka. Jeng Miner sendirian. Kagendra punya harapan. Blessing Duet dari Zen akhirnya menutup rata wipeout dan game kedua menjadi 1-1. Dengan power pick off, Kagendra akhirnya bisa mendapatkan 1 poin di game yang kedua. Kita bisa melihat bagaimana setup yang dilakukan ini benar-benar jalan semuanya. Khususnya Frenzy
dengan power dari karyanya. Di early game kita nggak terlalu lihat banyak gameplaynya karena emang masih kurang damage. Tapi begitu masuk mid to late gamenya, kita bisa melihat impactnya. Clavis akhirnya nggak punya target yang jelas untuk siapa yang bisa di pick off duluan. Gangrim hanya tumbang 2 kali saja di early game. Dan juga tentunya pas lagi di commit itu pun dengan pertukaran 2 orang sekaligus. Kelihatan bahwa dari teman-teman Nixon TRB, mereka punya badan, mereka punya sisi power tapi kurang damage ya. Gameplay pick off Kagendra, inisiasi Tsunami Slam, Eternal Guard dan akhirnya membuat Kagendra cherry point di game yang kedua. Mahal sih. Akhirnya pergerakan dari Chow gak bakal bisa semulus itu, tapi tetap masih ada Sunpo ya. Untuk adanya immunity tambahan, biar supaya ya tipis-tipis bisa ngepok dan juga bisa mendekati lah teman-teman dari Kagendra Esports. Tapi ya ini dia, dengan 10 hero yang telah digunakan oleh kedua belah tim, telah dipick oleh kedua belah tim, kita akan melihat bagaimana game ketiga akan dijalankan Kagendra melawan Ixon TRB. Langsung purify dari kedua gold lane. Mereka nggak mau sampai terkena impact dari roamernya atau Zivert ke arah Zen atau Gizao ke arah ZYY. Karena mereka berdua adalah harapan bangsa dari damage-nya. Tapi siapa yang akan masuk ke babak match point duluan? Apakah itu Kagendra ataukah itu Ixon TRB? Jadi kita akan menyaksikan di game yang ketiga antara Ixon berhadapan dengan Kagendra. Yes, ini dia. Dengan Valir mid lane yang akhirnya dikeluarkan lagi untuk sekarang dan dipegang oleh Kagendra Esports. Suyo kembali hadir sebagai jungle powernya. Dan kalau misalkan kita ngelihat, ini adalah matchup yang udah sering banget kita lihat juga antara Suyo dan juga Leomord. Double power fighter yang mungkin akan lumayan chaos untuk main di objektif netral, yaitu turtle pertamanya nanti di menit yang kedua. Lihat Uzi seperti udah jalan-jalan, udah nge-vlog itu di Land of Dawn itu. Halo vlog, welcome to my guys. Cari-cari ya, cari yang bisa ditangkap kamera gitu. Tapi ada satu tangkap kamera tadi Nanjet yang ternyata mengambil Little Wanderer terlebih dahulu. Aman. Tapi kalau early ini dia nih. Siapa sih yang bisa mengimbangi Chow sebenarnya? Masih ada Khalid. Tapi kalau Gatot jujur susah. Tapi lihat bagaimana Uzivert yang bakal coba untuk dihantam habis-habisan. Masih selamat, masih ada Sunpo. Bahkan wings by wings coba untuk diantarkan pula dari Jeng Miner. Aman. Tapi ya nggak bisa. Waduh, tetap diganggu loh. Itu jadi lama loh. Itu benar-benar delay banget recallnya. Bagus Gangrim, bagus. Iya, jadi benar-benar dipaksain banget untuk menangin pokingan sebenarnya kalau kayak gini. Otomatis kalau misalkan di clear cepat ya, bakal ada rotasi juga. Apalagi dengan Valirnya Gangrim di sini juga bawanya Wallace Blessing plus dengan Inspire. Sementara dari Nanjet ya, tren dari Suyo yang baru ya dengan Marksman Emblem ngebawa penetrasi yang lumayan oke. Ngebuat dari early game juga damage-nya lumayan teramplify menurutku. Dibandingkan dengan, ternyata Clavis juga sama. Marksman Emblem juga dengan trail di tangannya. Udah pasti sih untuk sekarang mah. Iya. Rata-rata Suyo Leomord dipakai Marksman karena penetrasi yang di buff dari emblem tersebut ya. Dan barusan mau coba untuk makan Uzivert susah sih. Sunpo menghadang segalanya. Iya sih, otomatis dari Kagendra mereka benar-benar harus main tergantung dengan tiga gamenya menurutku untuk di early phase kayak gini. Apalagi kau udah level 4 sekarang. Coba untuk masuk sepertinya. Dari Feather Ice Strike ke arah tubuh dari Nanjet. Nanjet! Terkunci pergerakannya, first blood-nya tercipta. Dan kali ini agresivitas dari Ixon makin lebih lagi. Gangrim masih ada flicker tapi dari belakangnya. Uzivert mengunci pergerakan dari Sora Gizao dan akhirnya membuat dari Frenzy menjadi bulan-bulanan dari rekan-rekan Ixon. Wah, itu gila sih Jeng Miner sebagai player terimpact sih tadi pas turtle pertama tadi. Kita ngelihat bagaimana dengan satu veteran stack tetap masih bisa dapetin karena Nanjet dan flickernya nggak sia-sia ternyata nutupin power attribution ngebuat akhirnya Ixon TRB justru megangin early game dengan lumayan kuat. Sementara di lain sisi Gangrim, dari segi range dia bakalan kuat sebenarnya untuk ngepoke dan bahkan mengusir beberapa player dari TRB, tapi nggak bisa dibohongi bahwa power Veteran Strike bisa nge-reach lebih panjang lagi ke belakang dibandingkan dengan Valir. Dengan Gangrim juga sudah memiliki 50% win rate di Valirnya. Pernah ada 2 kali dia pakai ya, sekali menang sekali kalah. Nanjet nih power juga berarti dengan Suyo-nya. Zen sekali pakai menang. Frenzy malah Gatotnya yang kalah terus. Ya 2 kali ya berarti kalahnya. Sementara Gizao 75% sama Nanjet loh itu. Suyo dan juga Soranya. Tapi ya balik lagi untuk out of nowhere. Dia bantu di atas ya. Dan Sonata. Tapi Iko ternyata tumbang ya. Di tangan siapa? Gangrim ya?
Iya tadi di tangan dari Gangrim. Ini kayaknya emang butuh tough boots gak sih dari Ixon TRB. Ngelihat bagaimana banyak banget sisinya. Udah Giza, udah Gangrim, udah Frenzy. Yang bener-bener kuat banget kasih sisi kecil-kecilan. Tapi impact-nya bener-bener gede banget gitu loh. Dan Jeng Miner, win-nya ternyata masih kurang memuaskan juga ya bagi fasanya. Baru 1 kali kalah. Sementara Ujivert 50% juga. Tapi Iko nih. Sama ZYY. Kuat banget gila, belum ada tumbangnya sama sekali. Pakai hero Alice dan juga Harris. Ya ini power ya gimana ya. Bahkan tadi ZYY menjadi gold laner dengan gold per menit paling banyak se-MDL. Dengan Haritnya juga salah satunya, Zenzi juga sama. Tapi lihat Ujivert cepet banget jalannya. Dia bakal coba untuk nge-trigger Purify-nya Zen kah? Sepertinya enggak. Dia bakal coba untuk dicicil aja dari Dead Sonata. Kita lihat bagaimana. Di arah depan nih ada EOG dikeluarkan, tapi Turtle dapat kalian Nanjet walaupun nyawanya menghilang karena ada Zaman Force yang dibuka. Si YY begitu free di arah belakang dan ada pertarungan ada Clavis dan juga Gizao. One last hit. Gizao tumbang tapi Gangrim diam-diam. Dia menjadi penghantar damage dengan double kill ke arah Iko dan Ujivert. Tetap saja kita melihat bagaimana Kak Gendra sudah mulai mendapatkan keadaan balik. Dengan turtle yang didapatkan, turtle yang sangat-sangat oke di turtle keduanya tadi diambil oleh Nanjet. Oke, masih ada tetap pertukaran, tapi Gangrim dari satu momen itu aja tiba-tiba kita ngelihat bagaimana dia sudah memiliki 3 poin kill. Ini burning effect dari Gangrim pasti bakal ngeganggu banget, apalagi untuk Ujivert yang ternyata abis ngebantu bottom lane. Solo kill Ji, si YY. Solo kill. Solo kill, tidak ada assist dari Ujivert. Dan Fair Ice Flag di arah top lane, Gizao yang bakal coba untuk dituju. Nanjet, bakal coba untuk menopang ternyata. Aman-aman sejauh ini. Mau dijepit kan tapi sama Clavis, standby loh di belakang. Wah minionnya nggak masuk 100% sih, jadi kayaknya agak cukup susah. Tapi Gabriel yang dipanggil Clavis. Sepertinya bakal kalkulasi, karena tadi itu dia minionnya nggak semuanya masuk ke arah outer turret. Ya agak dipaksakan tadi ya, kita ngelihat bagaimana Clavis juga mencari sebenarnya snowball potensial yang bisa didapatkan. Tapi di satu sisi, kita ngeliat ZYY cukup menyeramkan sepertinya dengan solo kill tadi di arah bottom lane. 2 poin kill di tangan, Zen. Lumayan diboxin di bawah sana Bang Gio. Udah power ya, gimana ya. Iya. Dan lihat sama force-nya. Lagi bersama dengan Chrono Dash. Bahkan Frenzy aja nggak bisa untuk terlalu menolong ya. Karena jalannya dipotong juga tadi sama Parsianya Jeng Miner juga. Dan so far kita masih belum melihat adanya turret yang hilang ya dari kedua belah tim di menit ke-6. Benar-benar seintens itu dari kedua belah tim dan kita ngeliat bahkan gold swing tetap terjadi antara kanan dan juga kiri. Mungkin Turtle yang ketiga akan menjadi deciding factornya. Tapi Frenzy sepertinya ini akan menjadi momen dimana Kagenta juga akan lumayan dependen dengan Avatar digarin di Frenzy. Ya faktor penentu ya. Iya. Kita lihat aja. Dari belakang, Ujivert yang bakal coba untuk ngejar Flicker Way of Dragon. Masih ada Purify dari Zen. Tapi Zen bakal coba untuk dibakar dengan ada 1 Chrono Dash. Walaupun Ujivert kali ini terkunci, terpuruk, terperangkap dan hilang sudah. Namun, tiba-tiba hadirnya Sang Elis membuat dari Gizao dalam masa yang cukup besar. Hampir bisa ditumbangkan oleh Clavis dan juga Iko. Yap, tapi diam-diam trading tipis-tipis. Dari Nanjet dengan ngejalanin adanya 1 top lane. Dan akhirnya bisa mendapatkan 1 tart juga. Untuk teman-teman dari Kagenta Esports. Tapi Ixon TRB ini Iko plus ZY1 dan juga Ujivert bahaya banget kombonya. Apa-apa tiba-tiba bisa langsung mendadak dan juga memberikan surprise yang begitu sadis kepada Kagenta. Apalagi ngelihat dari itemnya ini udah beda lumayan jauh dibandingkan dengan Zen. Perbedaan goldnya itu hampir di angka 1000 gold dengan Starium Sight menjadi item pertamanya. Sementara kalau kita ngelihat ke sisi lain yaitu Iko dengan Oracle di tangan ini ngebantu dia menjadi tanker utama dari teman-teman Ixon TRB. Makanya dia benar-benar pede banget untuk tiba-tiba masuk aja ke bagian depan. Wah Zen sih walaupun udah jadi Sky Pierce, dia belum ikut perang ya dari tadi ya. Belum. Ya outer turretnya emang hancur, tapi dibalesin di arah atas sama ZYY juga. Dan lihat Ruin of Throne ini dari Iko. Ya. Ruin of Throne ini bahaya banget dari tadi. Flicker lagi. 2 kali kalau nggak salah tadi bener-bener on point dapat langsung kayak 3 orang gitu loh. Jadi sekali dapat tuh bener-bener kayak ya no main banget gitu loh. Apalagi bisa nge-counter setup dari Frenzy-nya juga kan yang menggunakan Gatot Kaca di game kali ini. Yeah. Dan kombinasinya itu cepet banget dari Ixon. Karena mereka punya mid lane yang jauh jaraknya. Jeng Miner dengan Veteran Strike. Walaupun kita belum lihat Ujivert dengan Duel of Dragon yang mengerikan. Baru tadi itu di bawah tuh. Itu juga di Purify tuh. Iya, tadi sempat Purify lagi.
Susah sih untuk langsung masuk gitu aja karena Gangrim dan juga Frenzy. Kayak sekalinya landing habis dia jet kundo tuh kena taun tuh bikin bete kadang-kadang. Apalagi kalau misalkan di dalam turret. Justru malah nyawanya yang bakalan menghilang. Makanya nggak bisa asal masuk begitu aja untuk Uzivert. Mungkin kalau misalkan udah hilang inner turret, pergerakannya udah lumayan bisa terbebaskan lah dari Iksan. Tapi dari Kagendra, suara di bawah. Oke, bakal coba untuk dihantarkan nyawanya karena Gabriel sudah dipanggil. Phantom Seed dan AOG menjadi penopang follow up dan lihat bagaimana Clevis berjuang sendirian dan Clevis hidup masih bertahan. Ada Feather Ice Strike mencoba untuk counter pergerakan dan Zen-nya hilang. Anda lihat bagaimana ada Zaman Force. Zaman Force yang memiliki damage dari Holy Crystal juga. Frenzy menjadi tumbal. Iksan tiba-tiba melakukan keajaiban yang begitu memukau. ZYY dan juga Iko menjadi combo maut untuk di game kali ini. Apapun itu powernya, Throne of Ruin, Zaman Force semuanya disatukan untuk menjadikannya sebuah kemenangan yang begitu manis bagi teman-teman dari Iksan TRB. Itu menanti fight benar-benar telak banget. Ingat, posisinya Clevis digebuk 3 orang sekaligus. Sora datang dengan Shifting Skies-nya. Tiba-tiba di follow up dengan Frenzy. Namun ternyata Clevis masih bisa melihat matahari terbit di esok hari. Ini 3 orang yang masuk langsung begitu saja. Tapi lihat follow di belakangnya. Jack Miner pun akhirnya bisa memukul mundur beberapa player yang ingin mencoba untuk follow up dan juga melakukan kill instan terhadap Clevis. Dan akhirnya skill sudah habis. Divide Tower menurun. Gila. Gila banget. Clevis. Semesta bekerja bersamamu, Clevis. Gokil sih. Dan tendangan. Ada The Way of Dragon, tapi ternyata targetnya belum optimal dari Uzivert. Dan lihat dari belakang yang Uzivert still alive. Bahkan coba untuk dibalikan kembali ke keadaannya. Dan benar saja ada Ginzao yang tumbang. Di tempatnya berbeda dikejar oleh ZYY yang masih belum tumbang sama sekali. Ya, ini dia dengan adanya teori Illustrated yang pecah, otomatis Uzivert akan coba untuk melakukan pressure lebih dalam. Walaupun belum dapetin The Way of Dragon yang optimal, tapi setidaknya itu menjadi sebuah distraksi untuk mengeluarkan semua skill source-nya terhadap Uzivert, bukan kepada ZYY. Bahkan dari tadi kita masih belum melihat adanya momen di mana ZYY yang benar-benar harus terpressure dan harus menggunakan Purify-nya. Iya lagi. Kita belum sampai di titik itu. ZYY kayak aman aja hidupnya. Dan Holy Crystal udah jadi Ji untuk ZYY. Holy Crystal, Stallium Sight tambah lagi dengan Veteran Weapon. Otomatis damage output udah pasti bakalan tajam banget. Apalagi dengan true damage. Tapi Frenzy! Ada AOG untuk menyelamatkan diri. Namun sekarang lihat bagaimana Feather Ice menjadi follow up. Dan Ginzao, Iko aja tumbang. Ginzao juga sama. Kedua Golden saling berkira tapi ZYY double kill. Dengan Corona Dash dan juga Zaman Force menjadi kombinasi. Masih coba untuk mundur. Zen, Death Sonatanya enggak kena untungnya. Gua gak bohong, itu sekali Synchro Vision, abis itu basic attack 2 bar. HP-nya Gangrim menghilang, posisinya Gangrim masih mengejar lo dengan 4 point kill dan juga 0 death. Tapi ini udah perih banget sih ZYY-nya. Banyak banget percobaan untuk langsung invade ke dalam turret dan it all thanks to Iko. Yang dari tadi terus-menerus kerjanya cuma masuk, tahan bentar, abis itu pulang, isi darah. Simple, yet efektif banget dari Iksan TRB untuk mainin pancingan demi pancingannya. Dan thanks to follow up Jack Miner juga sih. Jack Miner tahu posisi yang tepat. Iya. Dia ngasih follow up dari Feather Ice Strike. Itu yang membuat dari rekan-rekan yang frontliner ya kayak Clevis ataupun Uzivert tuh lega. Iko juga sama. Non-stop loh, dia dari tadi bener-bener tiba-tiba ada Throne of Ruin, tiba-tiba ada Throne of Ruin gitu loh. Dan damage dealt by Todak Gangrim sebenarnya ada damage-nya. Untuk di game kali ini dengan angka 50.000 itu adalah damage yang benar-benar besar banget. Tapi problemnya di sini. Zaman Force mencoba untuk Wavion ke arah Zen, tapi kali ini ZYY masih coba untuk menyelamatkan diri dari Frenzy. Masih ada lagi, tapi The Way of Dragon di bawah dengan Feather Ice Strike. Mundur Nanjet ya, apa yang akan dilakukan oleh Ginzao sendirian di arah depan. Mode Cloud coba untuk diaktifkan. Sementara Ginzao mundur semuanya. Rekan-rekan Kagendra juga ikut mundur. Ya, otomatis dengan pressure seperti ini. Nanjet harus pulang terlebih dahulu. Tapi apakah coba untuk paksakan kontes Lordnya? ZYY sih udah sakit parah ya, dan juga masih punya Zaman Force. Harus hati-hati teman-teman dari Kagendra itu sendiri. Lordnya mencoba untuk dipegang, Throne of Ruin! Dapat karena 3 bersama dengan Feather Ice Strike, follow up-nya begitu mahal! Begitu juga dengan Zaman Force yang dihadirkan oleh ZYY.
Membuat dari Frenzy tumbang. Lord bisa untuk diamankan oleh Ixon. Lagi dan lagi Throne of Ruin membuat semuanya mundur. Tapi Gizao masih di Purify, dibalaskan dengan zaman Force. Uzivernya tumbang, ditukar dengan Gizao. Feather Strike ada lagi. Ada terus. Dan membuat dari Lord untuk Ixon. Gila, ini bener-bener zoning teritorial yang non-stop dari Ixon TRB. Mau pakai apa? Throne of Ruin, Feather Strike, Phantom Steed, Zaman Force. Semuanya keluarkan saja demi Kagendra diusir dari Lord Pit-nya. Karena tadi posisinya yang hilang hanyalah Frenzy dan masih mau dikontes juga sama Kagendra. Mengingat mereka masih punya power untuk main kiting dan juga dorong-dorongan dengan Gangrim dan juga Zen. Cuman problem utamanya adalah skill Saurus Ixon terasa tidak habis-habis dari tadi. Nih, yang tumbang nih cuma Iko sama Uzivert. Yang lainnya punya damage. Gak ada yang bisa nyentuh. Gak ada yang bisa nyentuh. Gila, itu Icon 103.000 damage taken tapi tumbang hanya 3 kali kawan-kawan. Berarti per death-nya rata-rata 33.000 damage yang dia terima. Per death-nya. Oke. Dan sekarang Lord udah mulai masuk ke arah top lane. Feather Ice Strike menjadi penopang sokongan damage dari Jeng Miner. Masih aman untuk sekarang. Dan Kagendra juga masih bisa untuk melakukan defensive maneuver. Namun masih ada satu wave lagi yang bakal coba untuk dipush oleh Ixon. Lucifer maju ke arah depan. Udah Cloud dan Way of Dragon ke arah Frenzy. Mencoba untuk mendapatkan diri dan juga AOG dibuka. Tapi si YY dengan Zaman Force. Namun damage-nya begitu mematikan dan tershutdown. Kagendra membuka rapat dengan double kill didapatkan oleh Zen. Dan juga Nanjet. Tapi dia sendirian sekarang. Yap, dengan Sky Piercer yang udah mulai aktif. Kita ngeliat bagaimana Kagendra melakukan counter setup yang begitu indah. Apalagi dengan Ixon TRB, sedikit mistake tadi. Ngebuat mereka akhirnya kehilangan Symphony of Skill yang dibutuhkan. Jeng Miner nggak bisa nge-follow up. Ditambah lagi dengan Phantom Steed yang agak terlambat datangnya. Ngebuat Ixon TRB langsung kalah. Oh tidak, ini bakal menjadi mimpi buruk kah? Karena Federasi udah dibuka. Masih ada satu wave, masih ada gerobak dari Kagendra dan untungnya aman. Wah. Oh ini mahal banget sih Kagendra. Ini mahal banget. Sumpah Kagendra memiliki satu minion resource dan juga power resource yang benar-benar bagus banget. Kita ngeliat bagaimana tadi dengan groupingan dari Ixon TRB. Ternyata kita bisa melihat bagaimana bagusnya Suyo untuk permainan close combative fight. Ditambah lagi dengan Gizao yang mendapatkan targeting begitu indah. 3 orang didapatkan dan mereka bermain benar-benar di ujung tanduk sekali. Ixon masuk beberapa playernya ke dalam tarat. Dan bahkan tadi tendangan yang dilakukan oleh Uzivert itu dengan catatan ditukar juga dengan nyawanya dia. Otomatis dari segi quantity jelas akan lebih dimenangkan oleh Kagendra dan Jeng Miner mencari posisi aman. Malah jadinya terlalu jauh dibandingkan dengan teman-temannya dan akhirnya nggak bisa memberikan follow up damage yang cukup untuk meng-counter setup teamfight tersebut. Lebih mahal lagi juga dari si YY harus ke shutdown kan. Udah 8 point kill loh. Iya. Langsung ini 4 point kill didapetin sama Zen langsung 40 Sky Pierce ya. Yang dari tadi Zen juga kesulitan untuk dapetin point kill kan. Dapat sekarang 40. Belum lagi tadi shutdown karena Clavis. Goldfinger jauh banget jadi 1300. Ya, kita bisa ngeliat bagaimana akhirnya sekarang Kagendra yang megang tempo map. Walaupun kita ngelihat dari segi turret innernya masih ada di Ixon. Tapi seenggaknya dari segi inhibitor turretnya satu minion yang sudah kuat berjalan di tengah sana. Ini lagi. Dan Gizao menjadi mata-mata di area rumput, di area river. Lordnya ditarik ulur begitu saja. Ada momentum yang diciptakan oleh Clavis juga, ada momentum yang dikeluarkan oleh Clavis. Dan harus sabar lagi sih, wave minionnya nggak begitu bagus walaupun di area tengahnya dipegang sama Kagendra ya. Karena super wave minion. Top lane sini yang gue penasaran nih, top lane menang siapa ya minionnya? Ya hati-hati, mau ada flanking dari ZYY sama Uzivert. Jadi kalau nggak ada yang ngecekin rumputnya Kagendra bisa dalam masalah. Yap, Gizao, internya ke Luminer dan sekarang terus ini dia momentum ini digigitkan. Center shutdown. Happy birthday dari ZYY dan juga Uzi pertama buat dari Zen yang menghilang. Luminer juga sama. Pertukaran udah mulai terjadi. Di area berbeda ada Way of Dragon. Waduh. Ronodes. Nanjet bakal coba untuk kabur. Nanjet akan lari. Nanjet berusaha untuk mendapatkan diri dan berhasil. Yap, akhirnya bisa buying time juga untuk menjauhkan Nanjet dari Lord terlebih dahulu. Tapi apakah cukup? Karena lihat bagaimana dengan Gizao yang ready sekali depan sana dengan ultimate-nya. Uzivert nggak ada karena Way of Dragon. Tapi Chronodes Gangri bilang dengan gambar force mulai dilandarkan oleh ZYY dan bakal lihat Frenzy menjadi korban kedua. Dan kali ini Gizao juga sama The Way of Dragon. Kali ini Nanjet
Nggak bisa lari dari kenyataan lagi. Yap, 4 player langsung menghilang begitu saja. Ada momen sedikit saja untuk Kagendra mengambil napas. Namun ternyata napas mereka juga tidak dibikin lebih jauh lagi oleh Iksan TRB dengan adanya satu gerakan jepitan seperti itu. ZYY yang menutup jalan pulang tadi khususnya di depan Zen dan juga Frenzy membuat akhirnya 4 player menghilang dan mungkin bisa menjadi final push. Itu dia loh, momentum yang diinginkan. Satu wave bakal coba untuk ada di area tengah dan bener aja bakal equal, bakal sama dari kehilangan base turret di area tengahnya. Ya. Wah, di komunikasi antara ZYY sama Uzivert patut diacungkan 2 jempol sih. Kalau bisa 4 katanya sih gue kasih sih ini. Ya jari jempol gua malu kan? Iya, 4 bener. jempol 4 itu. Ya, karena ngelihat dengan gimana ya, sinkronisasi antar kelima player itu benar-benar jalan banget dengan build yang emang udah hampir full semuanya gitu loh. Anti-Kuras di tangan, Raden Almo juga di tangan dari Iko sebagai defender paling depan. Dan juga jangan lupa full damage dari Jeng Miner. Makanya Lord ini mungkin bisa menjadi Lord tamparan keras kepada Kagendra. Oke. By HP ternyata dari teman-teman Ikson. Mencoba memberikan satu harapan Kagendra namun gagal. Phantom Seed coba untuk dibuka. Fedor Ice Strike kali ini. Zen mencari posisi yang lebih baik. Namun Lord masih bisa menghilangkan dari zaman force dari ZYY. Tapi Purify udah mulai ke-trigger. Jin Soundnya tumbang. Tidak ada follow-up sendiri dan akhirnya Chronodes menjadi satu finisher. Terhadap nyawa dari Frenzy. Semua base turret bakal dirontokkan, dijebol semuanya oleh Ikson TRB. Gak cuma itu, dengan 2 player yang menghilang, ingat masih ada second wave incoming. Momen menit 20 dengan cooldown di atas 30 detik. Respawn time yang udah bener-bener panjang banget. Ngebuat defensive manuver Jeng Miner terbaik. Ada Federation dan Zen bakal kehilangan immortality. Phantom Seed dan Zen nyawanya terancam dan hilang begitu saja. Bisa kena Jet dan juga Gangrin. Namun kali ini Nanjet juga tidak bisa menyelesaikan apa yang dia lakukan di depan. Base rate terbuka. Ikson akan menuju ke match point. 1 poin lagi dibutuhkan oleh Iksan TRB dan ternyata satu momen di mana mereka miss di bagian top lane langsung di fix dengan satu gerakan indah jepitan sebelum Lord yang dimulai. Iksan TRB menunjukkan kualitas mereka sekali untuk di game kedua kali ini. All cases itu benar-benar jalan banget, dari the best case scenario dan juga di worst case scenario. Ternyata semuanya bisa di-handle oleh Iksan TRB. Namun di sisi yang lain Kagendra, one mistake ternyata masih belum cukup untuk bisa mengembalikan keadaan yang tadinya lagi oke. Saya lagi oke buat Iksan TRB, tapi tiba-tiba jadi bagus juga untuk Kagendra. Tapi apalah daya karena solid team fight, high damage zaman Frost di YY, Veteran Strike menjadikan Ikson pemenang di game ketiga kita. Tapi setidaknya untuk late game power mereka masih punya opsi dia yang mungkin bisa nge-disable Harit, Arlot dan juga Badang, even Valentina untuk di game kali ini. Sementara kalau misalkan dari Kagendra Esports, mereka lebih mencari untuk rata dari early to late game powernya. Udah dengar adanya Leomord dan juga Valentina setup, mungkin akan menjadi sebuah power yang bisa mereka maksimalkan di saat adanya turtle objektif. Match point sudah berada di depan mata Ikson. Satu kemenangan lagi dipastikan mereka menuju ke babak playoff. Sementara Kagendra masih harus berjuang mati-matian setidaknya di game ini, menyamakan kedudukan, menambah asa, menambah nyawa, menambah harapan untuk mereka tidak gugur. So, ini dia game keempat kita. Ikson berhadapan dengan Kagendra. Yes, ini dia dengan game point. 1 poin terakhir yang bisa diambil oleh teman-teman dari Ikson, atau mungkin akan dicuri terlebih dahulu oleh teman-teman dari Kagendra Esports. Harley muncul di game keempat kita dengan melawan Leomord yang kita udah lihat tadi benar-benar doing really well di tangan dari Ikson Esports. Yang di gloomnya itu loh, yang Miner. Sakit betul ya, cicilan demi cicilan, bentar lagi lunas tuh Valennya. Ada ya, konsep lunas dari Valennya. Tapi ya wajar sih ngelihat bagaimana untuk masalah ngepok ya, udah pasti bakalan efektif banget. Apalagi dengan Lilia plus dengan Uzivert, Khalid, Concussive Blast. Itu udah jelas banget menjadi power. Tapi mungkin kita akan berfokus kepada ZYY dari segi emblemnya. Dengan Fighter Emblem plus Bounty Hunter. Ternyata adalah untuk emang menjadikan itemnya dengan begitu cepat agar late game potensialnya nggak terlalu late keluarnya. Ditambah lagi dengan Weakness Finder setidaknya untuk nge-slow down beberapa player dari Kagendra yang emang mostly mainnya juga close combat. Yap. Dan kalau dilihat-lihat Arlotnya Arlot Fighter ya. Ada beberapa juga dari Arlot tuh ada yang pakai ke arah tank. Tapi Zen di atas udah kena cicilan demi cicilan. Oke. Frenzy miss.
dari fist break-nya. Yeah. Jadi nggak dapetin juga ke arah sosok Ozifert. Tapi entah kenapa ya, kalau misalkan kita ngelihat dari laning ya, kayak Harit, terus kayak Arlot, Gizao dengan Emblem Fighter. Ini kayaknya emang coba untuk nyari, seenggaknya Kagendra menang laning gak sih dari awal gitu loh. Karena yang ngepoknya Harit lumayan sakit, Gizao masih bisa mendeliver damage yang lumayan juga ya, walaupun Iko ya. Ini kalau misalkan early gamenya di laning, ya sustain banget sih emang. Oke. Gizao bakal coba untuk level 4 dulu. Tapi Iko udah cukup strong. Namun dikeroyok rame-rame. Ada Phantom State dan juga Final Slash tadi barusan. Dan Iko menjadi korban pertama sejak ada Vengeance juga dilakukan oleh Gizao. Yap, otomatis komitmen langsung full penuh. Baik, Deadly Magic mencoba untuk menuju ke arah frenzy. Masih ada flicker yang udah ke-trigger. Sedikit kageting-kageting dulu aja, biar supaya Iko mungkin bisa join lagi tim fight. Karena emang udah bangun lagi dan udah siap lagi. Gizao niat ngebuka rumput ternyata menjadi kumar. Ada Regis Sensor tadi di Gangrim yang coba dia copy. Namun gak bisa untuk menyelamatkan karena Gizao. Yep. Dan dengan posisi seperti ini otomatis teman-teman dari Kagendra Esports mau tidak mau terpressure terlebih dahulu. Dan bahkan akan dicoba untuk melihat-lihat tipis-tipis saja ke arah purple buff dari Kagendra Esports. Ikson TRB. Walaupun ada 1 poin pick off tadi di awal, tapi itu tidak menutup early snowball power mereka punya. Ya, Clavis. Kali ini bakal coba untuk diletik. Clavis dalam masalah cukup besar. Clavis masih bisa menghindar rupanya, tapi tidak. Karena Gangrim dengan flicker yang mahal. Dan mencoba untuk mencari pertukaran dari Uziver dan masih bisa menyelamatkan diri Nanjetnya. Itu masih kena knockback loh, datang dari badangnya Frenzy tadi untuk menyelamatkan Nanjeta dan itu benar-benar safe banget. Cuman Uziver langsung ngebuka mapping kayak gini, ngelihat dengan posisi Nanjet di mana berada. Tapi tidak ada follow up, kayaknya emang nggak bakalan bisa dilanjutkan lagi oleh Uziver dengan adanya debut pick juga dari Iko dengan Uranusnya di XP lane. Debut ya rupanya ya, Uranus ya. Wow, jual beli serangan yang cukup apik dari keduanya. Sementara kalau dilihat-lihat ini Gangrim, dia harus lebih cermat nih untuk mengambil siapa. Mau ke Raging Sandstorm kah? Atau mau ke arah Black Shoes kah? Supaya, berarti kalau dia main ke arah Raging Sandstorm, Kagendra bakal main agresif. Dan bener aja, lihat aja tuh dari Sandstorm yang dibuka. Menuju ke arah Uzivert, dan Uzivert masih ada flicker. Masih aman banget ya, sementara dari XP lane sama-sama motong laning terlebih dahulu. Wih, ada Deadly Magic. Masuk lagi. Poker Trick dan Gangrimnya. Wah, ini lenyap sih harusnya. Tamat sudah. Meledak cincin pernikahannya. Ini main surprise attack dari tadi Ikson TRB kayak bener-bener jalan terus ya. Apalagi dengan follow up-nya Lilia karena DPS soalnya. Jadi kelihatan bahwa dari segi magic power Ikson TRB tidak kurang sama sekali. Dan late game power mereka emang ada di physical. Makanya item pertamanya langsung jenis one ditambah lagi dengan Jeng Miner langsung ngambil ke arah glowing. Untuk setidaknya menutup power dari Frenzy bersama juga dengan Nanjet dengan power spell fame-nya. Dan ini bisa menjadi sebuah turtle kedua yang lumayan matang bagi teman-teman dari Ikson TRB. Kalah jalan juga nih soalnya nih dari EXP-nya Iko udah pasti ngangkat terus. Gizao ya mau nggak mau dia habis clear balik. Dan bantuin ke arah turtle yang sudah mulai muncul di Land of Dawn. Uziver sepertinya bakal terlihat ada momentum dari Nanjet barusan. Dan Frenzy bakal coba untuk dicicil aja oleh Jeng Miner. Raging Sandstorm targeting ke arah Gizao dan Gizao langsung lejam seketika. Dengan ada Double Force yang dihasilkan oleh Zen. Tapi ternyata Uziver menjadi korban. Zen bakal coba untuk dituju Zen ya. Hilang di tangan Iko. Cukup sustain di arah depan. Dan bahkan Jeng Miner masih ada Black Shoes untuk menyembuhkan dirinya juga. Nanjet diusir. Iko garda terdepan terus untuk anak-anak Ikson. Ya dan ini akhirnya ngasih bantaran yang benar-benar banyak banget. Untuk trio mid lane dari Ikson TRB itu benar-benar jalan gitu loh. Kita banyak banget ngelihat bagaimana Jeng Miner mendapatkan bahkan 100% team fight participation. Di satu sisi kita ngeliat Uziver main ngepok dan juga main untuk ngejauhkan Zen agar tidak mendapatkan momen ataupun space nyamannya. Dan kita masih belum melihat adanya Final Slash yang emang benar-benar bisa make a play untuk teman-teman dari Kagendra Esports melihat bagaimana high mobility-nya teman-teman dari Ikson TRB dari penggunaan hero-heronya juga. Kehilangan Zen sih mahal ya tadi di pertarungan barusan. Kenceng banget itu masalahnya, cepet banget hilang ya. Iya dan itu membuat dia jadi ketinggalan dari goldnya, ketinggalan dari level. Bahkan turtle lain dapetin lagi sama Ikson masalahnya. Iya. Dan otomatis kalau udah 2 turtle yang diamankan kayak gini dapetin 1.500 atau 1.000 gold, komitmen satu laning udah sering banget bisa terjadi sih kalau kayak gini caranya. Dan masuk tiba-tiba invade ke satu laning berkat adanya satu Raging Sandstorm sangat-sangat possible menurutku. Apalagi dengan gold lead yang dimiliki oleh
Clavis untuk di game kali ini dengan Genius One plus 1 Mystic One, damage sudah benar-benar oke. Ada sih Tough Wood sebenarnya dari Nanjet buat defensif tipis-tipis, tapi ya masih bisa dikurangin sama Genius One. Oh, lihat deh dari frenzy-nya yang bakal coba untuk dicicil terus nih. Dibikin sekarat. Maka di arah top lane dapat lagi outer turret-nya. Bottom Gangrim. Oh iya, bottom sama... Oh iya, bottom doang. Top masih YouTube ya. Benar juga. Ya, Ini Gangrim ya kalau dia ngasih ngambil Raging Sandstorm dan kondisi Ixon lagi unggul. Mereka benar-benar mau coba untuk balikin kah? iya, mereka mau coba counter set mau nggak mau kalau untuk posisi kayak gini karena masih bisa dikombo mungkin niatnya dengan frenzy gitu kan. Masalahnya Valentina maju ke depan nih, Raging Sandstorm dicicil habis sama Jeng Miner. Dia bukan Khalid yang asli yang punya badan gitu ya. Iya sih. Cuman bantuan Sisi nggak sih sengaja itu nge-trigger karena konsepnya mungkin menurutku pribadi ya ini dari Gangwin bisa menukar nyawanya dengan mungkin 3 player ataupun 2 player dari Ixon TRB. Atau nge-trigger vengeance juga kali dari Gizao ya. Iya, karena yang masih diharapkan banget gak cuma dari vengeance-nya Gizao aja ya, tapi Nanjet sejauh ini masih bisa lumayan keep up kok dari segi damage outputnya. Oke. We'll see. Gangrim yang udah pegang karena Raging Sandstorm. Sementara dari Raging Sandstorm yang asli dapat karena 2 bersama dengan Flicker. Dan lihat bagaimana Hanopo dia connect dari ZY1 bersama dengan Flicker yang dilakukan juga cukup agresif. Uzivert masih coba untuk menyelamatkan dia, tapi tidak dengan ZY1 yang tumbang. Uzivert juga selamat tapi Clavis. DBC lihat triple kill. Sudah didapatkan oleh sang jungle dari Ixon TRB. Beri banget dengan adanya power dari Clavis. Kita ngelihat bagaimana dengan satu Raging Sandstorm plus Flicker ternyata bisa membuat satu momen yang begitu indah bagi Ixon TRB. 2 player yang menghilang, tapi setidaknya ini menjadi satu power creep yang sangat besar bagi Clavis itu sendiri. 4 poin kill, 1 death dan juga 3 assist. Assassinate power dia makin melonjak tinggi. Ya, dan itu benar-benar dari Deadly Magic tadi. Poker trick yang dihadirkan. Basic attack juga sakit tuh. Mematikan banget. Iya, basic attack dari Clavis juga udah sakit. Tapi si YY, dia pakai Skypers gak tadi ya? ZYY kayaknya belum deh, seingatku. Belum ya? Oke. Ini masih belum ketahuan Harley ada di mana. Tapi Frenzy juga masih belum kedeteksi oleh siapapun. Namun Iko yang udah punya badan kayak begini sih udah siap untuk nebein juga bagi teman-teman dari Ixon. Frenzy-nya bakal coba untuk ketahuan. Hanov pun gak kena untungnya. Yap, masih bisa ditarik-tarik dikit. Tapi Angry Gloom, kemudian Frenzy lumayan terhimpit dan sekarang ada tim Magic yang masuk dan Gangrimnya bakal hilang. Tumbang seketika, Vengeance Final Slash menjadi kombinasi Uzivert Tega selamat. Si YY juga demikian, gak ada escape dari si YY barusan. Tamat di tangan Nanjet dan Lordnya langsung di take over oleh Kagendra. Tempat yang sama tapi dengan kejadian yang berbeda. Kita ngeliat bagaimana sekarang untuk Kagendra lagi leading. Tapi Miner. Oh, Zen! Gila, tapi Final Slash, Clavis masih bisa menghindar dan sekarang Retribution. Nanjet yang tetap mendapatkannya. Masih coba untuk maju ke arah depan. Masih coba untuk konflik ke arah depan juga dan Clavis dalam bahaya. Tershutdown. Gizao-nya coba untuk dilarikan diri. Masih ada Flicker pula. Dan kali ini Hanobon. Gangrim bakal dibakar Flicker ke depan dan 2 yang dilumat habis oleh ZYY. Secepat itu counterplay yang dilakukan oleh Ixon TRB. Kita ngelihat bagaimana Lord diamankan. Tapi bagaimana backup dari Ixon TRB dan juga Fly Cloud. Membuat semuanya menjadi equal kembali bagi kedua belah tim. Yes, Clavis pecah. Dari segi kill streak-nya yes. Clavis juga kehilangan powernya dengan dia tumbang. Dan kehilangan Lordnya juga. Tapi out of nowhere, ZYY menyatakan bahwa saya sudah mendapatkan power strike saya. Power creep saya dengan 2 item minimal. Buset deh. Ini habis Lord biasanya pada balik ya. Iya. Ini tetap terjadi konflik-konflik besar loh. Berantem lagi, habis itu berantem lagi. Dan Phantom Steve di arah top lane. Steve-nya coba untuk ke cover. Rekan-rekan yang lain yang pengen banget ngancurin ke arah inner turret bagian top lane. Berarti ini untuk ZYY tadi dengan 2 poin kill tadi ya langsung attacking tapi Frenzy. Waduh, Frenzy yang menghilang. Begitu instan dari ZYY. Bahkan tadi dia udah punya ke arah Skypierce. Deadly Magic. Zen masih bisa survive harusnya. Tapi tidak dengan Gizao yang udah mulai kecicil habis. Dan selamat Phantom Steed dari Nanjet. Ternyata kali ini hanya untuk melarikan diri karena dari outer turretnya hancur di arah tengah. Ini satu persatu benar-benar diabsenin banget sih sama teman-teman dari Ixon TRB. Apalagi dengan combo mereka yang bisa ngepok dari jauh gitu loh. Lilia, Obsidia dan juga Harley. Ngebuat Kagendra kalau misalkan masih ragu untuk tim fight besar. Waduh, zaman Force.
Agresivitas dari Zen tidak perlu diragukan lagi. Gila. Dan membuat dari Jiang Miner kali ini nggak punya escape dari Black Shoes, langsung jalan kaki mundur. Tapi tetep loh, itu even though udah ada Zaman Force ya, walaupun nggak keluar tar, setengah darahnya menghilang loh itu. Iya makanya. Cepet banget damage output dari Ixon TRB dan masalah badan pun Iko dari tadi udah bener-bener ngomplitin banget loh. Jadi apa yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Kagendra Esports? Karena menurutku pribadi, Kagendra di sini nggak boleh ragu. Kalau mau teamfight bener-bener harus all out menurutku. Karena kalau misalkan mereka maju mundur dan bisa dipegangin sama Iko, itu adalah momen dimana ZY1 dan juga Jiang Miner bersinar. Mereka bisa bener-bener teamfight panjang banget. Sementara dari Kagendra, mostly skill set mereka adalah one time use. Phantom Steed, Final Slash, Beast Crack, tiba-tiba Zaman Force. Tapi dari item, kita juga bisa melihat bahwa nggak cuman dari ZYW-nya aja yang bener-bener udah banyak banget dari segi uangnya. Tapi juga dari Clavis yang udah menyiapkan 3 item sakitnya. Genius One, Lightning Transcend, dan juga Holy Crystal. Oke, di bawah mau trapping tuh, udah mau jahat tuh gak jadi tapi ya. Tapi harusnya ada yang pulang sih. Nunggu ada yang Kalau clear mau- ngasih tuh. Iya, mau nggak mau bareng-bareng sih. Even itu DIY, tapi hati-hati. Frenzy udah siap fist break, fist crack loh ini. Wah, langsung dipegang 3 orang cuy. Oke, dibaca tapi ternyata sama Iko langsung hand off pun. Frenzy yang cukup lama di arah bottom lane bakal menghilangkan karena yes. Tapi tertampar pedal slash di tangan dari Gisao, ZYY-nya hilang. Terjatuh begitu saja. Zaman Force menjadi follow up. Lihat bagaimana Chronodes dari Zen juga mematikan. Hampir receiver terlenyap. Namun di arah yang di depan ada Iko yang siap untuk menghadang. Tapi Iko benar-benar gak ada follow up sekarang. 2 tukar 1 untuk sekarang. Tapi lihat bagaimana kesiapan dari Ixon TRB untuk tetap melanjutkan teamfight sepertinya. Serius? Zaman Force kali udah ada lagi dan membuat dari Z kali ini memiliki damage yang cukup patem. Dan akhirnya Kagendra maju dengan flicker. Iko siap untuk menerjang. Tapi damage dari Clavis masih belum mumpuni debak ke Clavisnya. Masih bisa bertahan, tidak adalah Zen. Gizao juga sama cicilan demi cicilan di JB Der. Merepotkan bagi Kagendra. Bahkan dari Nanjet masih bisa mundur. Ya, dan ini yang dibahas sama gue tadi, nggak bisa main kiting. Karena kalau nggak ya kayak tadi mainnya. Tipis-tipis, Phantom Steed keluar, ternyata tiba-tiba Ixon TRB-nya mundur dulu. Mereka nggak bakal mau untuk commit, oke. Nanjet dengan Phantom Steed-nya, nggak mau kita ngelawan dengan Barbiela dia. Begitu Barbiela udah keluar dan skill setnya udah pada keluar semua, baru dimajuin lagi. Maju mundur seperti inilah yang ngebuat Ixon TRB kuat banget untuk teamfight di area open. Wah itu padahal tadi Lilia, Khalid sama Hartley doang ya? Iya bertiga, tapi mereka tarik ulur dulu sampai banyak yang hidup banget. lagi. Itu bagus banget sih tarik ulurnya. Iya makanya, nggak bisa, harus benar-benar komit banget dari Kagendra. Makanya Ixon berani untuk lanjutin team fight walaupun mereka di keadaan yang kuantitinya kurang oke tadi. Waduh, ini bisa menjadi momentum yang buruk untuk Kagendra nih. Karena Lord sudah dipegang oleh Ixon, bahkan dari Malefican udah dipegang sama ZYY. Ada brute force memang dari Frenzy. Namun, belum ada tes yang kulihat. Ya. Ini yang membuat dari ZYY harusnya masih tetap strong sih kalau kayak gini. Ya, apalagi melihat dengan Lilia tambahan dari Jiang Miner ya. Ini udah bener-bener full utility banget dengan Glowing One, dengan Wishing Lantern dan juga tentunya Ice Queen One ngebuat slowdown ada, damage juga kerasa gitu loh. Beda banget itemnya sama yang dimiliki oleh Valentina. Oke 3 item sih sebenarnya dengan Divine Glaive juga gitu loh. Tapi Gangrim di sini juga targetingnya lumayan susah karena range-nya nggak sepanjang Lilia menurutku. Waduh, bola panas berada di tangan Kagendra kalau seperti ini. Mereka yang harusnya membutuhkan poin, mereka yang harusnya bisa menyamakan kedudukan untuk menambah asa. Tapi Phantom Steed dibuka untuk menjadi adegan defense. Tapi lihat bagaimana Jati Magic menuju ke arah Nanjet yang cukup agresif. Masih belum instan, tapi lihat dengan Resistance dari Gangrim menuju ke arah depannya. Ternyata tidak bisa mengcover. Tetap hancur base turret di arah tengah dan juga di arah atas. Akankah menjadi mimpi buruk bagi Kagendra? Yap, dengan 1 base turret yang tersisa untuk di arah bottom lane-nya. Inhibitor ternyata masih bisa di-defense kah? Oleh teman-teman dari Kagendra, karena ini udah bener-bener momen yang di ujung jurang banget. 2 inhibitor turret mereka sudah menghilang dengan posisinya. Untuk high ground defense, mereka nggak terlalu punya yang bener-bener power banget di game kali ini. Hati-hati Frenzy yang mencoba untuk flanking. Frenzy bakal coba untuk mengejar ke arah Clavis dan Final Slash! Tepat sasaran, happy birthday Clavis! Wish you all the best! Dan akhirnya menghilang. Resistance from defensive. Dan kali ini Gizao. Udah baikin? Terkena impact dari ZYY begitu menyakitkan. Gizao!
Terlubat dengan ada Skypiece, bahkan karena Hanofon, tepat karena Zen, menunjukkan triple kill. ZYY, nama itu lagi yang muncul di notifikasi. Dan mimpi buruk bisa saja terjadi karena Ikson. Mereka coba untuk melubat karena Najed. Najed berjuang mati-matian dan Maniac. Ternyata mega kill saja yang didapatkan oleh ZYY. Dengan power ZYY sebegitu besar, lihat bagaimana dengan satu terakhir Gangrim yang langsung menghilangkan wipeout pun terjadi. Ikson TRB menuju ke babak playoff. 3-1 menjadi skor akhir dari match kita di hari ini. Ikson TRB mengaplikasikan kutukan terhadap Kagendra. Siapapun finalis season lalu tidak akan diberikan playoffs di season selanjutnya. Ikson TRB bermain dengan begitu indah dan ternyata ZYY keluar di poster awal dan menjadi salah satu kunci solusi juga untuk mendapatkan tiket playoffs bagi teman-teman dari Ikson TRB. Pria gold lane itu lagi dari Ikson. ZYY, remember that name. ZYY yang benar-benar memberikan harapan bagi Ikson. 4 game, Ikson bergantung penuh dengan hadirnya ZYY. Hanof Bone yang mematikan, Angry Gloom juga dari Jeng Miner. Early-nya bagus, late game-nya mengerikan. Ya, semuanya benar-benar berjalan sesuai dengan planning-nya. Tapi nice try. Dan juga comeback stronger untuk teman-teman dari Kagendra. Ya, kalian memang tidak mendapatkan playoffs untuk di season ini, tapi lihat bagaimana kalian sudah berkembang sejauh ini. So, still applause untuk bagaimana Kagendra berjuang sepanjang Infinix MDLI di season ke-13 kali ini. Nice try, nice try.